Sini kita kembali lagi dalam Power of Life. Ya, tema kita ini untuk mendapatkan hidup positif, for a better life. Seperti apa? Nah, setelah belajar menangani rasa kecewa, punya persepsi positif. Kemudian Mbak, ini apa lagi nih? How? Bagaimana caranya kita biar merasa hidup kita bahagia? Atau mungkin ini better life ini perasaan kita aja, kita yang feeling, atau dari semuanya orang lain menilai dan kadang-kadang beda persepsinya kan ya? Iya. Pertama feel dulu ya, terus kemudian baru keluar, akan terasa keluar dan kemudian bisa menularkan kepada orang lain, dan setelah itu akan menjadi lebih baik dari segi-segi yang lain ketika kita melakukannya dengan baik ya, strategi-strategi yang saya share pada pagi hari ini. Nah, yang kedua itu belajar menghargai orang lain. Setiap orang kan pengennya dihargai ya, Anda juga pengen dihargai. Ketika kita mau mulai menghargai orang lain, menghargai ide-idenya, menghargai apa yang diberikan kepadanya, dikritikan kepada kita gitu ya, kritikan orang lain, menghargai apa yang menjadi keputusan orang lain, ini kita akan menjadi lebih nyaman, lebih tentram, lebih enak gitu ya kalau kita bisa menghargai orang lain. Belajarlah menghargai orang lain yang mulai ya dari orang yang terdekat kita gitu ya. Saya sungguh kagum kepada seorang anak muda yang berbisnis online ya, 35 tahun. Anda mungkin pernah dengar Zappos ya. Berapa coba omsetnya? Jualannya itu sepatu, tapi jangan tanya berapa penghasilan dari jualan sepatu tersebut. Itu kalau tidak salah informasi yang terakhir itu 100 juta US dollar per tahun. Coba deh, nolnya ada berapa kan? 100 juta aja gede ya, berarti dolar dikali ribu rupiah ya. Seperti 8.900 rupiah. Nah, ketika apa sih yang dilakukan oleh anak muda ini sehingga kemudian dia bisa demikian pesatnya berkembang, terus karyawannya juga oke, vendornya juga oke, semuanya oke, baik, karena ternyata dia sangat menghargai orang lain. Dia bisa sekali menghargai orang lain, menghargai customernya. Gimana menghargai customernya? Menghargai customer dengan melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan terhadap customer. Jualannya memang jualan sepatu, tapi ketika ada pembeli yang bertanya, satu kali ada pembeli yang pengen beli pizza, coba kan itu nyasar ya, tapi apa yang dilakukan oleh customer service dia luar biasa. Langsung cari informasi, googling, dapat nomor telepon dan alamat pizza setempat yang lebih dekat dengan dia, lalu kemudian diinformasikan, kami tidak menjual pizza, tapi kami punya informasi, ini nomor teleponnya, bla 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 bla. Lalu suatu saat juga pernah ketika ada customer yang tidak cocok sepatunya gitu ya, dia ditarik kembali, terus kemudian dikirimkan lagi tanpa ada jasa pengiriman. Lalu bahkan dia kembalikan lagi karena memang nggak cocok. Ketika benar-benar tidak ada yang cocok dan dia tidak memiliki, maka dia langsung cari distributor mana yang menjual sepatu yang diinginkan oleh customer. Artinya ngelakuin apapun ya? Melakukan. Lalu kemudian dari itu dia memberikan nomor teleponnya, tidak langsung jadi maklar terhadap distributor yang lain itu gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian customernya mengatakan, kok ada ya penjual yang sebaik ini gitu ya, karena dia melakukan yang terbaik, menghargai customernya gitu ya. Inilah berupaya mengambil untung rasanya. Iya betul. Inilah penghargaan yang dia berikan terhadap customer. Belum lagi penghargaan terhadap karyawannya. Setiap karyawan yang mempunyai ide dan ide itu salah, dihargai $10. Itu salah. Itu salah gitu. Apalagi yang benar gitu kan. Nah, Anda pendengar Sindo, ketika kita belajar untuk menghargai orang lain, sejatinya kita sedang menghargai diri kita sendiri gitu. Kita akan menjadi mempunyai pribadi yang sehat manakala kita mampu menghargai orang lain sekecil apapun penghargaan tersebut. Walaupun hanya misalkan dalam bentuk apresiasi wajah Anda gitu ya. Kadang-kadang kita kan apresiasi wajah aja sulit sekali gitu. Untuk membuat orang lain senang aja sedikit gitu ya, kita sulit sekali, bahkan lekuk terus ya, lekuk terus.
beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang, disapa pun gitu ya, disenyum, disapa, dijabat tangannya, masih juga belum senyum. Iya, bisa jadi sakit gigi atau sakit hati. Nah, jadi belajar terus-menerus untuk menghargai orang lain, karena orang lain akan juga menghargai Anda. Jadi penghargaan orang lain itu awalnya adalah penghargaan dari Anda dulu gitu. Kalau kita menuntut orang lain menghargai diri Anda, sementara Anda tidak melakukan penghargaan apapun, maka Anda tidak akan dapatkan. Biasanya juga menuntut ini Mbak Nia, juga jadi patokan better life atau enggak ya? Iya. Orang yang banyak menuntut biasanya kan dia ngerasa dia selalu banyak yang kurang, dan ya itu tanda-tandanya kalau orang sering nuntut, komplain, cerminan ya, nggak happy banget sih kamu gitu kan. Iya, cerminan bahwa memang dia kurang gitu, kurang better dalam life-nya. Maka lakukan penghargaan dulu terhadap orang lain, terhadap anak kecil misalnya, lakukan penghargaan. Kan kita merasa bahwa orang dewasa itu suka merasa saya tuh orang dewasa, anak kecil itu adalah anak kecil itu nggak selayaknya dikasih penghargaan gitu, karena harusnya anak kecil yang menghargai orang dewasa seperti itu. Padahal harusnya Anda dulu yang mencontohkan bagaimana menghargai anak-anak, bagaimana menghargai orang lain. Dengan misalnya kalau Anda bicara dengan anak kecil, tidak seperti raksasa berbicara dengan makhluk kecil gitu ya, tapi samakan posisi Anda, tatap dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan penghargaan ini orang lain jadi lebih menghargai Anda, dan kemudian Anda akan merasakan ketentraman, Anda akan merasa senang gitu ya, merasa lebih plong ketika Anda mampu menghargai orang lain. Ini ada pertanyaan dari Christine di Bogor. Baik. Mau tanya, ini mungkin singkat dari Mbak Nia ya. Iya. Cara memberi saran atau semangat bagi suaminya yang saya gampang sekali kecewa dengan kondisi sekitarnya yang menurutnya tidak mensupport pekerjaannya ya. Dan juga ini untuk pertanyaan lain, Nisa, kalau sering gagal biasanya rasa kecewanya makin berat. Ini berkaitan dengan pertama tadi ya, kecewa. Iya. Pasti ya, kekecewaan itu kan kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kalau kita mendapatkan kegagalan, terus kemudian jadi kecewa, terus jadi tidak lagi bangkit atau malas untuk memulainya lagi. Ada sebuah cerita ya, saya baca dari sebuah buku, ada seorang anak muda yang mengalami hal yang seperti ini, gagal lagi, terus kemudian dia bilang begini, susah banget ya buat sukses, udah deh saya nyerah karena gagal lagi. Lalu kemudian dia terkejut dengan kedatangan seorang kakek tua gitu ya, tiba-tiba ada di depannya, dia kaget gitu. Kakek ini bilang, kenapa kamu kaget? Padahal saya lewatnya juga ada, saya bukan makhluk halus yang tiba-tiba datang gitu. Karena kamu fokus kepada sesuatu yang jauh di sana, maka kedatanganku tidak kamu lihat. Lalu dia bilang sama kakek, aku bosen kek, setiap aku mencoba sesuatu gagal lagi. Lalu kemudian kakek ini membawa dia ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu banyak pintu kacanya, Lah apa nih maksudnya si kakek? Di dalam rumah itu gitu ya, ada sebuah bunga, vas bunga, ada bunganya. Lalu kemudian kakak ini bilang, coba kamu bisa nggak ambil bunga ini? Oh gampang, ini sebentar aja sih bisa diambil gitu, karena terlihat ya dari pintu kaca itu. Lalu anak muda ini membuka pintunya untuk mengambil vas bunga, tapi ternyata apa? Ketika dia membuka pintu, vas bunganya nggak dia dapatkan gitu. Lalu dia buka pintu lagi, oh belum juga ada, belum ketemu juga. Lalu buka lagi sampai kemudian lama berselang baru dia bisa kembali lagi ke kakek tadi, ini kayak bunganya. Loh kok kamu lama sekali? Iya, kenapa kamu lama sekali? Iya, karena pintunya banyak banget kek. Saya untuk mencapai bunga ini harus membuka pintu berkali-kali. Nah, kakek ini bilang, begitulah juga dengan kehidupanmu. Ketika kita menganggap bahwa tujuan tuh kayaknya kelihatan ya, mimpi tuh kelihatan banget. Itu saya mau jadi seorang pengusaha dengan penghasilan 1 triliun per tahun misalkan. Itu kan kelihatan gitu ya. Tapi kemudian kenapa kita baru mau mencapainya?
belum sudah merasa gagal dan gagal. Karena seperti tadi, setiap buka pintu belum dapat, itulah sebuah kegagalan gitu, belum berhasil. Buka pintu lagi seperti itu lagi, belum dapat. Nah, begitu juga Anda ketika Anda mengalami sebuah kekecewaan karena belum berhasil meraih kesuksesan, ingat bahwa itu adalah sebuah proses. Jadi persepsikan pikiran Anda ini adalah proses. Yang proses ini akan sampai pada ujungnya manakala Anda harus terus melangkah. Harus sabar ya. Harus sabar. Lalu tidak berhenti sampai di situ ya, lakukan evaluasi dan perbaikan tentunya. Anda perlu melakukan evaluasi apa yang salah dari langkah saya, apa yang kurang tepat, lalu kemudian lakukan perbaikan. Dan yang lebih hebat lagi, Anda harus tetap belajar untuk meraih apa yang Anda inginkan. Nanti kita akan bahas sebentar Bang ya. Baik. Untuk Anda beringat sendu, kita akan segera kembali dalam Power of Life ya. Semoga juga nanti pertanyaan terjawab lagi ya untuk Anda. Dan untuk pagi hari ini tema kita For a Better Life. Anda bisa ke